Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pendengar radio streaming Mudi Mesra, pendengar radio Yadara 92,8 FM, radio Diraja dan radio lainnya yang berada di rumah. Baiklah, mari sama-sama kita dengarkan tausiah, pencerahan-pencerahan mutiara ilmu akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Al-Mukarram Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Mudah-mudahan kita dapat menciptakan suasana yang tenang, yang insya Allah dengan apa yang disampaikan oleh Syekh nantinya akan menambah cahaya-cahaya ilmu di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kepada Tuan Guru kami persilahkan dengan segala hormat. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa bahjatin nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Ucapan selamat kepada anak-anak semuanya, tulab dan thalibat, wabil khusus ulama anan ajillah, ahbabana fillah,
duyufana al-kurama. Lantunan demi lantunan telah kita ikuti bersama, yang inti dan isinya itu adalah sanjungan dan pujian kita kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ini serba susah, lihat ke sana, ke belakang, yang di belakang, lihat yang di belakang membelakangi yang di muka, lihat yang di tengah membelakangi kanan dan belakang. Jadi harus menghadap kemana sebenarnya? Jadi terima kasih banyak atas lantunan kasidah yang terakhir tadi itu diantara daripada kasidah yang dulu-dulu kira-kira dalam 40 tahunan atau dalam 30 tahunan yang lalu itu kami kasidahkan seketika di Mekah. Bulbulul iqbali gharrat. Nah, seperti itu. Oke. Kalau seandainya abang ada lagu yang seumpama punya saya, nanti tolong dikongsikan setelah tausiah 15 menit. Ya. Saya pilihkan beberapa kasidah. Mudah-mudahan nanti ada dalam buku panduannya di situ. Ya hadis waidan وانشد أمام الركب بالركب لي عريب أخذوا معهم قلبي من لي إذا أخذوا لقلبي من لي إذا أخذوا لقلبي شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي فهم الشفاء لقلبي. Oke, kalau nggak ada yang itu cari yang lain. Salawatan dulu, sebab salafi nggak mau salawatan. Tadi kita udah hangat di situ dengan salafi dengan wahabinya, jadi saya nggak mau stres. Ada nanti kita sembuh. Oke, yang lain, cari lagi yang lain. Hubbun Nabi wal ali dini wa madhhabi haqqan wa yaqini wa umdati في كل حين دوما فإني لا أضام. Ada? Oke. Pokoknya, tuh bunyi handphone tuh. Tuh handphone. Tolong handphone dimatikan supaya nggak ganggu kita. Jadi kesimpulannya, yang punyanya antum tadi itu beberapa lantunan kasidah sudah saya bayar. Oke? Selesai. Jadi saya tidak terutang jasa, sebab jasanya antum sudah saya bayar tadi dengan kasidah juga. Burdahnya lagi. Abana mauliduhu anti bi unsuri ya tiba mubtada'in minhu wa mukhtatami yawmun tafarwasa fihi al-fursu annahum qad undiru bi hululil bu'si wan niqami. Itu lagu. Jadi nanti kita kongsi lagu Aceh, lagu Bogor, lagu Langitan, supaya pada suatu ketika nanti kita mengadakan festival Burdah atau juga dengan kasidah, supaya kita bikin salafi dan wahabi itu tambah stres lagi mereka. Oke, Akor, sebab mereka kan membantai kita tuh habis-habisan.
Katanya nggak ada maulidan, nggak ada kasidahan, nggak ada sajian-sajian yang seperti itu. Para sahabat tidak pernah menyanyi. Oh, nggak pernah menyanyi. Bagaimana? Kalau di Malaysia, minta maaf yang di belakang ya, nanti saya berdiri sebentar lagi. Jadi Malaysia, kasidah ya Hanana tuh dibilangin tuh nyanyiannya orang jahiliyah. Ya Hanana, 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 ya Hanana. Dhaharatina mu'ayyan bidu'udin Nabi Ahmad. Dhaharatina mu'ayyan bidu'udin Nabi Ahmad. Ya Nabi Muhammad, dalikal fadlu min Allah. Nanti nggak jadi tausiah. Oke? Jadi pada saat ketika saya di Malaysia, ada salah seorang ustadz yang namanya Ustadz Halim Hasan. Kata dia tuh kasidah salawat bukan, zikir pun juga bukan, kemudian doa pun juga tidak. Itu tidak lebih daripada nyanyiannya jahiliyah. Jadi saya tanyakan yang mana yang nyanyian jahiliyahnya itu? Mungkin yang barangkali itu barangkali. Sebab kalau Allah itu zikir. Sallu ala khairil anami al-mustafa badri tamami. Itu dari salawat. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawma zihami. Itu barangkali itu kurang asam betul mereka itu. Oke? Cukup. Ini untuk permulaan kita pada malam hari ini. Jadi saya sudah diberitahu sama abang-abang, sama ustaz-ustaz, katanya Syekh bermalam di sini, jadi nggak perlu pikir kita akan tidur di dalam mobil atau di tengah jalan atau bakalan ngantuk lagi. Udah, kalau udah selesai dari sini, cuma hanya dalam beberapa langkah, Bismillahumma ahya wa amut saja. Dengar firman Allah yang berbunyi, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Paham maknanya? Insyaallah Allah telah mengangkat martabat orang-orang yang beriman dan juga martabat orang-orang yang berilmu, darajat. Dalam beberapa derajat, maksudnya orang-orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi martabatnya daripada orang-orang yang beriman. Menurut Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, antara dua derajat itu saja lebih jauh, atau seperti dengan jarak ukuran antara langit dan bumi. Ini untuk semuanya. Jadi jalan. Saya tidak lihat keadaan akhwat seperti apa, tapi saya lihat dengan keadaan tadi di masjid sini. Dengar. Jadi yang saya lihat tadi di masjid, saya kali pertama sembahyang di sini waktu melaksanakan salat maghrib, saya lihat tumpuan kitab ada di sana, tumpuan kitab ada di samping menyamping, Dalailul Khairat diletakkan di atas lantai, kitab-kitab terbijak, mungkin barangkali terbijak saja, terlangkah saja yang tidak. Jadi supaya kita pahami bersama, mungkin kalian tidak banyak tahu tentang yang berdiri di depan kalian sini. Saya lama tinggal di Mekah dan juga berguru. Kalau dengan silsilah sanad saya, kenapa Bang marah-marah? Oke, jadi kalau dengan silsilah sanad saya
Mungkin antum dari sini kepada kiai antum, kepada kiai beliau, kepada kiai beliau, kepada kiai beliau, yang paling mudah saja Al-Fawaidul Janiyah itu dalam berapa wasithah? Al-Fawaidul Janiyah dalam berapa perantara? Ya, baik toh. Baru sampai kepada Syekh Yasin. 2, 3. Nah, 2 atau 3. Saya langsung ke Syekh Yasin. Jadi saran saya 3 lebih dekat. Bukan 3 lebih dekat, saya langsung meriwayatnya kepada Syekh Yasin. Kalau seumpama kitab Asya'i Anatul Talibin itu hanya dalam 2 perantara saja. Kepada Syekh Yasin yang pertama, kepada Syekh Ali Maliki yang kedua, kepada Syekh Bakri Syata yang ketiga. Dah langsung sampai kepada beliau. Jadi baik itu dengan ulama Aceh atau juga dengan ulama Nusantara, tidak ada yang terkecuali. Mulianya ulama darajat dan itu dengan ilmu. Walladzina utul ilma, yang menyebabkan kita jadi mulia, yang menyebabkan dengan kita diantara daripada golongan yang insya Allah nanti akan memberikan syafaat dan pertolongan kepada umat sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Nabi kita bersabda, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Riwayat yang lain Nabi kita bersabda, fadlul alimi alal abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan seorang alim atas segenap para ubat seperti keutamaan bulan purnama atas segenap bintang-bintang di langit. 1. La mautu qabilatin indallah aisaru min mauti alimi. Dengan meninggalnya warga kampung semuanya itu lebih mendingan, lebih bagus, lebih elok daripada meninggalnya seorang alim. Pertanyaan yang kita tanyakan, dan sebelum kita tanyakan dengan hadis baginda yang diriwayatkan, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itulah merupakan pewaris para nabi-nabi dan rasul. Jadi maknanya, masyaallah tabarakallah, ulama bukan merupakan milik kepada kumpulan-kumpulan tertentu, bukan miliknya partai, bukan miliknya organisasi, bukan miliknya orang Indonesia, bukan miliknya orang Nusantara. Ulama sebagai pewaris para nabi-nabi dan rasul, sebagaimana para nabi-nabi dan rasul itu adalah untuk umat, maka dengan ulama pun juga seperti itu. Yang ingin saya kongsikan kepada antum, yang mengangkat martabat ulama jadi mulia dan juga menjadi kumpulan yang terpilih, sampai dengan perumpamaan yang Nabi kita perumpamakan, lebih mendingan meninggalnya warga kampung semuanya daripada meninggalnya seorang alim. La mautul alimi sulmatun la tusad. Perumpamaan kematian orang alim itu seperti bolongan, seperti lubang yang tidak dapat ditutup. Pertanyaannya, kenapa orang alim jadi mulia? Dan kenapa martabat dan kedudukan mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya karena ilmu. Maka kalau ilmu yang memuliakan kita, kalau ilmu yang mengangkat martabat kita, kalau ilmu yang memposisikan kita sehingga kita menjadi pewaris para nabi-nabi dan rasul, maka sepatutnya lah juga dengan kita memuliakan ilmu. Ingat yang ini. Sebab kenapa? Sebab kita tidak kekurangan pelajar. Pelajar banyak, pesantren banyak. Di Jawa Timur saja lebih daripada puluhan ribu buah pesantren. Tapi kok kenapa rakyat Indonesia tidak berubah? Ketimbang dengan dangdutnya, dengan karaoke-nya, dan juga dengan hiburannya, jumlah bilangan tidak kurang daripada dalam puluhan ribu, bukan santri. Puluhan ribu buah pesantren yang ada di Jawa Timur, belum lagi dengan di tengah dan juga dengan di baratnya, dalam berapa ratus ribu bahkan jutaan. Nahdlatul Watan, salah satu daripada pondok pesantren yang terbesar mungkin barangkali di Indonesia, jumlah santrinya tidak kurang daripada dalam 100.000. Nahdlatul Watan yang dipimpin oleh Kiai Zainuddin, sudah meninggal, murid kepada Syekh Hasan Masyad, semasa satu angkatan dengan Syekhuna Syekh Yasin Al-Badani. Masya Allah, tabarakallah. Sampai kalau ke NTB, Nusa Tenggara Barat,
baik itu dengan pejabatnya, masyarakatnya, tukang ojeknya, pelajarnya, mahasiswanya, suaminya, hampir rata-rata semuanya adalah tamatan atau pernah nyantri, pernah belajar di pondok Nahdlatul Watan, kebangkitan negeri ataupun juga daerah. Yang ingin saya pertanyakan, kenapa satu Rhoma Irama saja di Indonesia, ternyata Roma sudah mampu untuk mendangdutkan Indonesia dan juga mendangdutkan, memasyarakatkan dangdut dan mendangdutkan masyarakat. Betul? Betul. Apa jangan bilang tidak betul? Kalau tidak betul berarti salah. Satu saja, namanya Rhoma Irama. Subuh-subuh Jakarta, ibu kota Indonesia. Subuh-subuh rakyat Indonesia sudah dangdutan sudah. Jadi Rhoma Irama punya slogan, bagaimana kita harus berhasil untuk mendangdutkan masyarakat dan memasyarakatkan dangdut. Berhasil. Sampai anaknya juga yang namanya Ridho. Pokoknya ngeliatin ketahuan. Rupanya, Masya Allah, Tabarakallah, salawatan kita lebih bagus daripada yang punyanya Roma. Alhamdulillah. Masya Allah, Tabarakallah. Apa yang saya maksud? Ini pelajaran yang pertama. Jadi mungkin setelah masjid kita ini selesai dan sebelum selesai, ya imam masing-masing punya rehal. Apa rehal? Yang segitiga tuh, yang kayu yang untuk kita letak pada waktu kita ngaji. Apa namanya, kursi atau rehal atau apaan? Meja yang kecil tuh. Cuma kita pakai meja kecil seperti itu, jangan lagi kita berletak atas lantai. Sebab ini kitab yang memuliakan saya. Saya jadi mulia di sisi Allah karena saya dengan perantaraan kamu, saya kaji, saya pelajari, saya amalkan, akhirnya aku itu handphone. Itu handphone. Kalau nggak dimatikan, dia ada SMS masuk, ini sensitif sekali nih. Punya bapak ini sensitif sekali. Makasih Pak. Itu handphone kena dimatikan. Jadi karena ilmu yang memuliakan kita, sehingga dengan kita jadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita buat slogan, muliakanlah yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya lama di Mekah dulu. Kita diajarin kalau pada waktu dengan kita nenteng kitab, kitab tuh kita jaga ke dada kita seperti ini akhwat, bukan ditenteng seperti kita nenteng ikan. Diayun-ayun seperti itu enggak. Cara menyusun kitab, kalau kita ada rak lemari, pastikan yang paling di atas sekali Quran. Rak yang kedua tafsir, yang ketiga hadis, yang keempat fikih, Jurumiyah, Kailani, itu yang paling bawahan sekali. Itu cara menyusun. Sekarang gimana? Ini kitab, di sini tisu. Bagaimana ilmu akan berberkat? Di situ kitab, di atasnya dompet atau juga handphone. Bagaimana kita akan mendapatkan keberkatan daripada ilmu? Jadi sejumlah sekian ratus ribu tamatan pondok pesantren ternyata masih belum mampu untuk merubah suasana di Indonesia. Jangankan untuk di Indonesia, di daerah, di kampung, di tempat tinggal, di kediaman dia sendiri. Kenapa? Karena kita tidak memuliakan yang mulia di sisi Allah. Karena dengan kita tidak menghargai yang berharga di sisi Allah. Yang pertama, jadi peradaban kita dengan ilmu, peradaban kita dengan guru, peradaban kita antara sesama kita, peradaban kita waktu mengaji. Jangan sekali-kali kitab atau juga dengan yang seumpamanya diletakkan di atas lantai, letakkan di tempat yang tinggi, jangan sampai ke langkah, jangan sampai kepijak. Itu yang kedua, jangan sampai kepijak. Kalau seandainya tidak ada tempat, mungkin kita letakkan atas kursi, kita letakkan atas meja, kita letakkan atas gantungan atau apa saja rak yang ada di tembok-tembok masjid sebagai tanda hormat juga sebagai tanda takzim kita. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, barang siapa mentakdim memuliakan syiar-syiar agama Allah, itu menunjukkan atas ketakwaan hati. Orang itu akan semakin dekat, akan semakin mulia
Tentu dengan kita, masya Allah, tabarakallah, nikah di sini ada qasidah, ada dalail, ada nama Allah. Paturkah kira-kira ini makhluk yang kerdil, yang dengan seumpama kita, apa kira-kira kita banggakan? Apakah ilmu? Apakah dengan kedudukan? Atau juga dengan kekuatan? Atau juga dengan kesehatan? Atau juga dengan pangkat, harta, dan tahta, dan wanitanya? Satu persatu itu adalah anugerah dan pemberian daripada Allah Jalla wa'ala. Kita, masya Allah, tabarakallah, saya secara jujur bang, merasa tersinggung betul kalau seandainya gambar saya itu diletakkan di lantai sini, yang walaupun nggak dipijak-pijak begitu, cuma sekedar lewat depan hidung saya saja, depan hidung, saya sudah tersinggung loh. Siapa sih saya? Siapa dibandingkan dengan lafzul jalalati Allah? Tulisan nama Nabi Muhammad bin Abdullah yang menyelamatkan kita semuanya. Kalau pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tahun 45, dengan kita mampu untuk mengusir penjajah daripada Indonesia, Belandanya kita usir, Jepangnya kita usir, sehingga kita merdeka pada 17 Agustus 1945, yang walaupun barangkali dengan penjajah sudah terusir daripada negara kita, tapi mentalitas yang pertama, pemikiran umat yang kedua, budaya hidup yang ketiga, masih saya lihat kemarin saya di Medan dan juga tidak ketinggalan dengan di Kalimantan, masih banyak lagi anak-anak santri atau juga dengan pelajar yang pakai celana pendek, laki perempuan tidak ada bedanya. Belandanya udah kembali ke Eropa, tapi dengan celana pendeknya masih ada di Indonesia. Betul, gimana tidak betul? Waliyadzubillah. Jadi kita tidak mau kalau sampai adat istiadat kita, budaya hidup kita, keadaan kita, ekonomi kita, politik kita itu terjajah dengan pemikiran-pemikiran daripada Barat, ataupun juga dengan kehidupan yang seperti itu. Itu diantara daripada peninggalan penjajah, supaya dengan kita memandang rendah atau tidak dipandang mulia, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi pada malam hari ini saya minta kerjasama daripada para guru-guru semuanya, bagaimana kita dapat mengkondisikan santri agar tidak lagi kita terbiar di lantai, terpijak atau tidak terpijak itu sebagai satu penghinaan kepada lafzul jalalati Allah yang pertama, dan sejumlah berapa nama Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat secara jujur, kalau seandainya Nabi kita duduk di sini ya, misalnya Nabi kita duduk lagi tasyahud, terus Nabi kita lihat ada terpampang nama beliau di dalam satu buah kitab Barzanji, atau juga Hafsi Samtud Durar, atau juga dengan Burdatul Madih, di mana pada waktu Nabi kita sedang sembahyang, Nabi kita lihat, ya Allah, kok begini dengan umatku, begini dengan pengikut-pengikutku, kok masa mereka tidak meletakkan namaku di lantai situ, kok sampai hati dengan mereka sampai menginjak-injak atau juga meletakkan Al-Quranul Karim di samping tiang, yang walaupun kita tidak berbijaknya, tapi itu sebagai tanda hormat dan ta'zim kita kepada Al-Quran yang pertama, hadis-hadis Rasulullah, dan juga dengan lafzul jalalati Allah, dan juga dengan nama baginda yang ketiga dan yang keempat. Kenapa? Sebab itulah asbab yang mengangkat martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat yang kedua, kalau kita mau ke sana kemari sekarang pakai motor, naik sepeda mana? Yang dulu pakai sepeda, itu dulu. Sekarang udah pakai sepeda motor. Yang kayaan dikit pakai mobil. Avanza, Innova, Odyssey. Alhamdulillah, fotonya semalam itu sebelumnya dengan Mitsubishi. Nanti terus sampai ke Bandar Aceh naik apa lagi nanti? Tidak tahu. Odyssey lagi. Insya Allah, makasih banyak Pak. Jazakumullah khairan katsira. Jadi saya hampir semua jenis kereta-kereta atau mobil-mobil mewah di Malaysia dan di Indonesia saya pernah naik. Dengan Audi pernah,
Mercedes S-Class harganya 234M pernah. BMW atau dengan BMW pun juga pernah. Porsche itu satu bannya saja harganya tidak kurang daripada dalam 2.500 ringgit Malaysia. 4 bannya saja itu tidak kurang daripada 35 juta baru bannya. Bannya saja 4 ban 35 juta. Jadi yang saya cerita sampai 200 km dalam 1 jam. Begitu bunyinya. Kalau kita mau membalap itu seperti kita mau memakan mobil-mobil yang di depan. Aju memang cepat sekali. Bukan itu yang saya maksud. Alhamdulillah. Syekh Nuruddin yang dulu tinggal di Mekah kira-kira 9 tahun. Kemudian di Mesir, saya punya pengajian di Mesir namanya Majelis Al-Banjari li Tafaqquh Fiddin atau Ihya Kutubit Turas. Boleh saya pastikan kira-kira dalam 1/4 daripada pelajar-pelajar yang berasalkan daripada Malaysia itu pernah ikuti pengajian di Majelis Al-Banjari. Yang nggak punya duit banyak, hidup sederhana, Masya Allah tabarakallah sekarang ini malah beri dengan Kotonal, berikutnya dengan Mitsubishi, dengan Odyssey, Honda, artis Honda Civic ada, Honda apa namanya, Honda Jazz ada, atau Honda City pun juga ada. Masya Allah tabarakallah. Di Malaysia ada Jintu, ada Jin Epret juga barangkali. Ada mobil namanya Jintu. Jintu itu udah ketinggalan model. Yang lebih canggih lagi nanti Jin Epret. Tuh ceritanya macam tuh. Masya Allah tabarakallah. Itu daripada apa kira-kira? Akhirnya saya dilayan makan banyak. Sejak padaku sampai ke Medan dilayan dan dijamu sama orang Aceh. Masya Allah tabarakallah, makanan dari sini sampai ke sana perutnya yang nggak ada semuanya ada. Sampai istilahnya pikuli makanin makan. Pikuli makan itu bahasa Arab. Pikuli makanin pada tiap tempat makan. Maksudnya ada makan. Tapi pun sama Pak Kiai makan banyak sekali, Masya Allah tabarakallah, luar biasa. Ikram yang seperti itu daripada apa? Apakah karena saya pernah bagi duit? Apakah karena saya pejabat? Apakah karena saya pernah membantu dan menolong? Enggak pernah. Kali pertama saya datang kemari, kenapa saya diikram sedemikian rupa? Allah, makasih banyak kepada para asatidz dan juga kepada para pelajar. Nunggu. Padahal kita datang juga agak terlambat tadi itu. Kita datang ke sini mungkin kira-kira dalam jam 3 lebih. Berdiri, kelihatan seperti patung saja semuanya. Gak apa-apa, minta maaf bahasa seperti itu. Terima kasih banyak antum sambut Syekh. Mudah-mudahan daripada majlis yang kita adakan pada malam hari ini dengan niatnya kalian, mahabbahnya kalian, ikramnya kalian, takzimnya kalian, hormatnya kalian, sampai pada waktu saya masuk ke sana tadi itu melaksanakan sembahyang apa tadi, asar maghrib. Setelah keluar daripada sana, sampai pada masing-masing meletakkan sejadahnya, jadi minta dipijain. Saya nggak tega, nggak sampai hati mau mijak tempat dia sujud, jadi saya langkah begitu, langkah lagi. Wah, repot kalau begini. Kalau seandainya tempat sujud antum yang di sini tuh ditutupin, masih mendingan, ini nggak kebuka, jadi saya nggak sampai hati mau pijak tempat antum sujud di situ. Kesian santri kalau sampai kepijak hidungnya di sana. Itulah saya ucapkan alfu jasa, ucapan jutaan terima kasih banyak atas penghargaan yang diberikan kepada kami, dan juga dengan rombongan sampai Ustaz Najib yang berkali-kali mengundang saya ke Medan. Tanya, Masya Allah tabarakallah, sambutannya luar biasa. Begitu kan Bang Najib tadi ngomong dengan saya pada di kantor. Kami terima kasih banyak. Jadi atas apa? Atau atas dasar apa yang dengan Syekh Muhammad Nuruddin Barbu Al-Banjari Al-Makki yang antum kali pertama ketemu dan melihat saya pada siang hari tadi itu, atas pertimbangan apa kalian hormat dan takzim itu kesemuanya karena ilmu. Jadi ingat ya, ini kita janjian nih.
Jangan sekali-kali lagi meletakkan kitab atas lantai. Jangan diletakkan. Akhwat juga jangan diletakkan atas lantai. Kita letakkan di tempat yang terhormat. Kalau pada waktu kita ngaji jangan diletakkan di lantai sini. Kita letakin atas lutut. Ambil pennya, catat begitu kita tulis. Jadi sebagai tanda hormat kita kepada kitab yang kita baca, paling tidak kita letak atas lutut. Kalau enggak ada, jadi dengan sejadah ini kita lipat-lipat. Lihat dengan sejadah selendang saya, itu kita lipat-lipat seperti apa? Lipat-lipat begini sebelum kita sholat. Mendingan kita meletakkan dahi kita di atas lantai pada waktu kita sujud dengan 7 anggota. Umritu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota. Lebih mendingan kita sujud secara langsung tanpa lapik, tanpa sejadah dan burdah daripada kitab Al-Quran kita letakkan di lantai. Jadi lipat sejadah kita begini, letakkan Al-Qurannya. Kalau Rasulullah lihat, kalau seandainya malaikat memperhatikan, ini santri, seandainya kita ingin tahu, kalau seandainya baginda Nabi kita melihat ataupun juga dengan salafun saleh, secara pasti dengan para malaikat, pasti dan pasti malaikat akan restu dan mendoakan kita. Ini santri memang betul-betul memuliakan nama aku yang ada di dalam. Ini santri memang betul-betul memuliakan nama Rasulullah yang ada di sana. Ini santri memang betul-betul ta'zim hormat kepada Rabbul Jaladati Allah Jalla Jalaluh. Insyaallah kita akan dilihat seketika dengan kita mendapatkan tatapan pandangan rahmat daripada Allah. Mungkin dalam 3, 4, 5, 6 tahun saja ingatannya, kemampuannya, hafalannya, kebolehannya dan juga dengan keilmuannya akan semakin bertambah. Masya Allah, tabarakallah. Cuman hanya dalam beberapa saat saja dengan kita mengaji, cuman hanya dalam beberapa waktu dengan kita belajar, tapi ternyata sudah tersemat dalam ingatan kita. Sehingga 10 tahun yang saya sampaikan tadi dan juga yang saya sampaikan sebelumnya di mana-mana, itu sebenarnya banyak saya dapatkan sejak pada tahun 1975-an sampai pada tahun 1982. Dulu malam-malam tawaf, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam. Allahumma ja'al hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Habis 7 kali sembahyang 2 rakaat, setelah salat kita belajar lagi. Kadang-kadang saya belajar sendiri. Daripada pagi jam 7.30 sudah ke sekolah, namanya sekolah saya As-Saulatiyah, sampai jam 1-an salat zuhur, pulang ke rumah. Asar, subuh di besaran, ngaji, kemana? Ke Maspalah, 7 kitab antara asar dengan maghrib. Kitab yang dibaca 7 macam kitab. Setelah itu maghrib nanti sama-sama Syekh Ismail pergi, saya akan buncing di belakang. Tujuannya untuk apa? Untuk khidmah dengan Pak Kiai, khidmah dengan sejadah. Saya beli sejadah bagus, tapi kadang-kadang dia juga nggak ngasih kesempatan. Saya lemparkan sejadah saya dulu. Nanti Kiai akan duduk di sejadah saya. Nggak apa-apa, nggak masalah kalau nanti tadi dengan Pak Kiai beliau hamparin kembali sejadah beliau di situ. Setelah beliau salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini air sudah kita siapkan sebelumnya. Beliau mau minum nggak urusan. Kami rebutan dengan kawan-kawan. Saya Ustadz Jamhuri, Kiai Damanhuri, Kiai ulama-ulama besar rebutan ngasih Syekh Hasan Basad minum. Selesai salat, Allah dah siap air. Tujuannya bukan untuk beliau, kita mau mengambil berkah. Jadi beliau minum begini. Nah, memang beliau juga paham kalau diludahin juga nggak apa-apa kan. Yang penting kita dapat bekas daripada guru kita. Itu 2. Dan sendal, saya perhatiin sendal dari mana, letakkan situ, angkat sendal kita amankan dulu. Jangan kayak kita pada turun cari sendal di mana sendal itu. Khidmah akhwat juga khidmat kepada asatidah atasnya yang ada di sana, sendal mereka diputar. Turun dari sini nggak ada kesana. Kan segini kan susah nggak? Jadi kalau sana ada kiai tercampur bau di sini, pasti kayaknya turun. Mana sendal tuh? Yang kebalik.
yang itu yang sana rupa-rupanya satu di sini, yang satunya di pojok sana. Masalah itu diperhatikan. Satu, layan, khidmah guru-guru antum. Kemudian yang kedua, duduk sopan. Duduk, jangan sekali-kali kita duduk. Ya, seorang guru duduk. Kalau nggak bisa duduk segini, saya duduk begini sampai 3-4 jam kadang-kadang. Ini. Nanti sekarang duduk. Ini tanggung jawab antum nih, Aceh ini tanggung jawab antum. Kita pengenkan Aceh ini berubah pada suatu ketika. Bukan hanya dengan julukan Serambi Mekah, bukan hanya dengan hasrat dan keinginan pemerintah untuk kita melaksanakan syariat Islam, tapi yang pada suatu ketika nanti pancaran cahaya daripada Aceh mampu untuk menerangi Indonesia dengan Nusantara semuanya. Tapi itu bermula daripada kita-kita. Bagaimana peradaban kita di hadapan Allah. Dan pada waktu kita duduk depan guru, tadi sudah saya sebutkan hadis Jibril. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, syadidu bayadis siyam, yang berpakaian serba putih dan kemas, syadidu sawadi sya'ar, dan juga berambut hitam. La ya'rifuhu minna ahad, tidak ada seseorang pun yang mengenalnya, tidak ada yang tahu. Tadi datang daripada mana? Qala pajalasa. Terus yang datang tadi itu duduk. Qala asnada rukbataihi ila rukbataihi. Terus meletakkan, mendekatkan lututnya dengan lutut baginda Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan tangannya atas kedua paha. Faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Betul kan? Hadis dalam Arba'in Nawawi. Seperti itu hadisnya. Itu kata ulama cara kita bertalaki, cara kita untuk mendapatkan sanad, cara untuk kita mengaji. Satu, duduk melutut seperti ini. Kalau nggak bisa nggak apa-apa bersila. Tapi pada waktu bersila, lihat betul bersila. Nggak apa-apa, ini kan tadi topiknya juga tentang adab ya, tentang adab. Jadi saya rasa saya ini dapat ilmu. Saya tahun 91 menulis satu buah kitab namanya Al-Ihatah bi ahabbi masailil haidhi wan nifasi wal istihadah. Artinya pengamatan tentang hukum menstruasi yang berkenaan dengan haid dan istihadah, nifas dan istihadah. Kitab itu saya cetak dalam 1000, kalau tidak salah 1000 nuskha eksemplar. Saya diskusikan di rumah Melayu. Pada saat ketika itu kira-kira sejumlah tidak kurang daripada dalam 1.500 orang akhwat yang hadir. Saya berikan waktu seluas-luasnya daripada jam 8 pagi sampai adzan asar. 60 pertanyaan yang ditanyakan. Kalau saya susun kembali, itu akan menjadi satu buah kitab. Saya pun pikir, ya Allah, banyaknya kawan-kawan yang dari Indonesia, banyaknya yang asal daripada Banjarmasin. Kok kenapa saya dipilih untuk mendapatkan kemuliaan yang seperti ini? Majlis Al-Banjari sangat-sangat populer sekali. Dia pernah memberikan bantuan atau juga pernah dijadikan minat pengajian, tumpang pengajian oleh kawan-kawan kita daripada Nusantara itu selama tidak kurang daripada dalam 15 tahun di Mesir. Masya Allah, tabarak. Jadi kadang-kadang saya terpikir, memangnya saya kasih duit? Enggak juga. Kalau saya senyum melulu? Enggak juga. Saya kadang-kadang marah-marah sama mereka. Bahkan katakan pada ada yang kurang asam di pengajian, saya usir, keluar. Gitu. Saya nurutin karena tanya Ustaz, betul nggak Ustaz? Betul. Saya bukan santai kalau pas pengajian. Tapi kalau relek begini saya bisa santai. Tapi kalau pengajian, hanya saja kawan-kawan yang datang dari Bogor, nanti Ustaz-Ustaz saya jemput ke sana. Itu bagaimana? Masya Allah, tabarakallah. Jangan coba meletakkan kitab atas lantai nanti dengan ceramahnya setengah jam cuma hanya masalah kitab. Atau jangan coba membunyikan handphone pada masa pengajian. Nanti ceramah tentang handphone 15 menit. Enggak ada, enggak bicara tentang topik. Tadi sudah saya bicarakan di situ. Supaya antum santri boleh pakai handphone. Enggak boleh. Bagus. Jangan dikasih. Nanti malam-malam cik 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 cik. Ini nggak bisa tidur. Subuh
masbuk melulu. Kata malaikat, memang kalau orang Malaysia bilang kaki masbuk melulu. Kenapa? Habis tidurnya terlambat. Karena handphone bagus, kalau handphone tidak ada, alhamdulillah selesai. Tapi nanti ingat, kalau antum sudah jadi kiai, jadi tuan guru, jadi maulana, off-kan, matikan handphone saat ketika masuk ke dalam masjid. Kenapa? Sebagai tanda hormat kita dengan rumah Allah Jalla wa'ala. Nih, waktu kita keluar kaki kiri, waktu kita masuk kaki kanan, setelah kita masuk nawaitul i'tikaf, seburuk apapun masjidnya nggak ada kapet, atapnya masih belum selesai, kubahnya masih belum ada, tetap sunat nawaitul i'tikaf di masjid ini. Tetap kita disunatkan untuk melaksanakan sembahyang tahiyatul masjid. Istana yang seperti apapun indah dan mewahnya, megahnya seperti apapun, tidak ada aturan mau kiri masuk, mau kanan, mau melompat juga nggak apa-apa. Yang kedua, nggak ada kalau ketika kita masuk ke istana, setelah masuk Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul i'tikaf di istana ini karena Allah Ta'ala, atau sengaja usalli sunat istana 2 rakaat ini lillahillah wah akbar. Nggak ada. Yang walaupun dalam berapa puluh kali lipat istana lebih mahal daripada masjid, tapi tetap tumpuan rahmah, maghfirah, malaikat, dan juga anugerah Allah Jalla wa'ala, yang kalau pada waktu kita buyar dan keluar daripada masjid ini, Allah berfirman kepada para malaikat, ya malaikat ishhadu, wahai para malaikat-malaikatku, saksikanlah anni qad ghafartu lahum. Ingat, saya ulang kembali supaya mudah meninggalkan handphone. Tadi saya sebut sama ustaz-ustaz antum di situ, pemain sepak bola tidak pernah membawa handphone ke lapangan. Kiper sambil tendangan, ya 10 8 Yasin Yakin Muhammad Abdul gol. Kenapa? Gara-gara karena kiparnya main handphone, akhirnya masuk. Nggak pernah ada. Kalau nggak percaya, potong leher kamu, leher saya. Kalau leher saya dipotong, mati saya. Nah, itu ceritanya. Oke, ingat. Satu, supaya ilmunya berkah. Ini pengalaman saya pribadi. Sejak daripada tahun 91, saya nulis. Sampai saya tinggalkan Mesir pada tahun 96, saya bawa karangan bahasa Arab semuanya kira-kira dalam 40 kitab. Sekarang kitab saya ada lebih 60-an. Yang diterjemahkan bahasa Malaysia tidak terhitung. Banyak. Jadi saya merasa, ya Allah, ini berkat khidmat kepada tutup. Khidmat kepada bapak-bapak. Sekecil apapun. Kalau ustadznya kurus, jenggot cuma 2 helai saja. Tetap juga kita. Fotokopinya 3 kali. Yang walaupun guru kita tuh jenggotnya cuma 2 helai, satu udah copot, yang satunya udah hampir copot. Ingat nggak? Nah, jadi ketawa tapi sambil diingat.